Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ziren Zen dengan NIM 3 digit terakhir 378. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama membahas salah satu topik penting dalam hukum tata negara, yaitu teori tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan prinsip trias politika. Kenapa hal ini penting? Karena ketiga hal ini sebenarnya menjawab pertanyaan mendasar. Negara ini milik siapa? Siapa yang memimpin? Dan bagaimana cara kekuasaan dijalankan agar tidak disalahgunakan? Sejak zaman Yunani kuno, manusia sudah memikirkan bagaimana cara mengatur kehidupan bersama. Aristoteles bahkan menyebutkan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Tapi begitu ada masyarakat, selalu ada kebutuhan akan aturan dan pemimpin. Di sini para ahli mencoba mengklasifikasikan bentuk negara dan pemerintahan. Dengan memahami teori ini, kita bisa melihat kenapa Amerika berbeda dengan Indonesia, kenapa Inggris berbeda dengan Arab Saudi, dan kenapa Uni Eropa tidak sama dengan negara federal. Kita masuk ke materi pertama, yaitu teori bentuk negara. Bentuk negara berhubungan dengan bagaimana kedaulatan negara diatur dalam suatu wilayah. Yang pertama, ada dua bentuk utama atau dui bagian. Negara kesatuan atau unitary state, negara dengan satu pemerintah pusat yang berdaulat penuh, contohnya Indonesia. Indonesia jelas memilih bentuk ini. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi bukan negara bagian, melainkan provinsi yang kekuasaannya bersumber dari pusat. Kelebihannya, keputusan ini cepat diambil, tidak ada tarik ulur antar wilayah. Tapi kelemahannya, sering terjadi sentralisasi berlebihan. Dulu kita era Orde Baru, semua keputusan ditarik ke pusat, daerah hanya menjalankan. Yang kedua ada negara serikat atau federasi. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan otonomi luas. Contohnya Amerika Serikat. Negara bagian seperti Texas atau California punya undang-undang sendiri. Bahkan sistem hukumnya bisa berbeda. Tapi tetap ada pemerintah federal yang berdaulat untuk urusan besar seperti militer, hubungan luar negeri, dan mata uang. Kelebihannya, daerah merasa terwakili. Kekurangannya bisa muncul gesekan. Contohnya di Amerika Serikat sering ada perdebatan hukum antara pemerintah federal dan negara bagian, misalnya soal aborsi atau penggunaan ganja. Bentuk lainnya ada konfederasi. Lebih longgar dari federasi, gabungan negara yang masih berdaulat penuh tapi sepakat bekerja sama. Contoh klasiknya konfederasi Swiss. Contoh modern, Uni Eropa yang kadang disebut semi-konfederasi. Koloni, protektorat, mandat, dominion, bentuk yang muncul di era kolonialisme misalnya India, pernah menjadi dominion Inggris sebelum akhirnya merdeka. Jadi, kalau kita tarik ke konteks Indonesia, sejak awal pendiri bangsa kita menolak bentuk serikat dan memilih kesatuan. Karena pengalaman pahit saat Republik Indonesia atau RIS hanya bertahan singkat, lalu kembali ke NKRI pada tahun 1950. Materi kedua ada teori bentuk pemerintahan. Kalau bentuk negara menjawab wilayah dan struktur kekuasaan seperti apa yang diakui, maka bentuk pemerintahan menjawab siapa yang memimpin dan bagaimana cara mereka menjalankan kekuasaan. Klasifikasi kuno atau Plato dan Aristoteles. Monarki dipimpin oleh satu orang demi kepentingan rakyat. Kalau menyimpang bisa menjadi tirani. Aristokrasi dipimpin sekelompok elit yang bijaksana. Jikalau menyimpang, jadi oligarki, yaitu hanya untuk kepentingan kelompok kecil. Politeia atau republik dipimpin banyak orang untuk kepentingan umum. Kalau menyimpang, demokrasi dalam arti negatif, yaitu kekacauan atau anarki. Perlu dicatat, di zaman dulu demokrasi justru dipandang negatif, tetapi di era modern demokrasi dianggap positif, bahkan ideal. Klasifikasi modern. Sekarang mari kita lihat bentuk pemerintahan yang berlaku saat ini. Parlementer, kepala negara hanya simbolis. Pemerintahan dijalankan Perdana Menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Contoh negaranya ada Inggris, Belanda, dan Jepang. Uniknya, di Inggris, raja atau ratu tidak punya kuasa politik langsung, tapi tradisinya tetap sangat kuat. Presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negaranya ada Amerika Serikat dan Indonesia. Di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak bisa dijatuhkan DPR hanya karena alasan politik, kecuali ada pelanggaran hukum berat. Semi presidensial atau yang
campuran simpelnya. Ada presiden yang kuat sekaligus perdana menteri. Contohnya ada Prancis. Presiden punya peran besar di bidang luar negeri dan keamanan, sementara perdana menteri lebih banyak mengurus urusan domestik. Penggolongan lain. Selain itu, kita bisa menggolongkan pemerintahan berdasarkan cara memperoleh kepala negara. Monarki, turun-temurun, contoh negaranya Arab Saudi dan Inggris, versus republik, dipilih rakyat, contoh negara Indonesia dan Amerika Serikat. Sistem kepartaian satu partai Korea Utara, dua partai dominan Amerika Serikat, multipartai Indonesia dan Jerman. Sistem hukum negara hukum Rechtsstaat versus negara kekuasaan Marsstaat. Materi ketiga, fungsi legislatif. Kalau kita masuk ke lembaga negara, yang pertama adalah legislatif. Tugas utama legislatif adalah membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua ada menyusun dan mengawasi anggaran negara. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Yang keempat menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat. Di Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR RI. Mereka punya hak inisiatif mengajukan RUU, hak interpelasi atau bertanya kepada pemerintah, hak angket atau menyelidiki, dan hak menyatakan pendapat. Kalau kita lihat, DPR adalah representasi rakyat. Jadi kalau rakyat tidak puas, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana wakil rakyat ini. Yang keempat ada fungsi eksekutif. Berbeda dengan legislatif, lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tugas eksekutif antara lain melaksanakan undang-undang, menyusun kebijakan publik, mengelola birokrasi dan pemerintahan, mengatur hubungan luar negeri, menjaga keamanan dan ketertiban, yang terakhir mengelola keuangan negara. Di Indonesia, presiden adalah kepala eksekutif yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dibantu wakil presiden dan para menteri. Contoh nyatanya saat pandemi COVID-19, pemerintah eksekutif menyusun kebijakan seperti PPKM, anggaran kesehatan, vaksinasi hingga hubungan internasional untuk mendapat pasokan vaksin. Materi kelima ada tres politika atau pilar negara hukum modern. Nah, ini bagian inti yang sangat penting. Tres politika adalah teori dari Montesquieu. Dalam bukunya El Spirit de Loi, ia membagi kekuasaan menjadi tiga: legislatif, membuat hukum; eksekutif, melaksanakan hukum; dan yang terakhir, adjudikatif, mengadili pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu berangkat dari pengalaman melihat raja-raja absolut di Prancis yang berkuasa tanpa batas. Kalau kita ibaratkan, tres politika itu seperti rem dan gas dalam mobil. Kalau semua lembaga negara hanya gas, negara bisa meluncur liar tanpa arah. Tapi kalau ada rem, gas dan setir, maka negara bisa berjalan lebih stabil. Di Indonesia, semangat ini diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945. DPR sebagai legislatif, Presiden sebagai eksekutif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif. Meskipun begitu, pemisahan di Indonesia tidak murni. Presiden masih ikut membahas RUU bersama DPR, tetapi prinsip checks and balance tetap dijaga agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan. Materi keenam ada refleksi untuk Indonesia. Kalau kita lihat kondisi sekarang, sering muncul pertanyaan, apakah legislatif kita benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat? Apakah eksekutif sudah transparan dalam menjalankan anggaran negara? Apakah yudikatif benar-benar independen dalam menegakkan keadilan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena tujuan utama dari sistem negara adalah mensejahterakan rakyat. Kalau teori bentuk negara dan pemerintahan hanya berhenti di buku tapi tidak diwujudkan dalam praktik, maka demokrasi bisa kehilangan maknanya. Kita masuk kepada kesimpulan. Teman-teman sekalian, dari uraian panjang ini bisa kita simpulkan. Yang satu, ada bentuk negara terbagi menjadi dua: kesatuan dan serikat dengan tambahan untuk lain seperti konfederasi. Yang kedua ada bentuk pemerintahan terbagi klasik atau monarki, aristokrasi, politeia maupun modern atau parlementer, presidensial, campuran. Yang ketiga adalah legislatif, berfungsi membuat hukum, mengawasi pemerintah dan menyerap aspirasi rakyat. Yang keempat ada eksekutif, berfungsi melaksanakan hukum, mengelola administrasi, diplomasi dan keamanan negara. Dan yang kelima,
Res politica adalah prinsip pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan. Pada akhirnya, teori-teori ini bukan hanya untuk diketahui, tapi juga untuk dipahami dalam praktik. Karena yang kita bicarakan adalah nasib rakyat, bukan sekedar konsep di atas kertas.